Ya saya stres. Stres 17.800 Pak. Hasil dari udah ada stres tesnya belum Pak di Kementerian Keuangan? Ya saya stres. Stres. Teman-teman, Purbaya aja sampai stres memikirkan kenapa dolar bisa senaik itu. Yuk kita simak videonya. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, izinkan saya berbagi pandangan. Saya mengikuti dengan seksama apa yang sedang terjadi di negeri ini, dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja. Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Harga-harga naik, kesempatan kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah, tabungan tergerus. Dan ini berdampak pada hajat hidup orang banyak. Tantangan di depan juga masih panjang. Geopolitik yang memanas, konflik membayang di Timur Tengah, dan para ilmuwan mengingatkan El Nino terkuat dalam sejarah pengamatan itu sudah ada depan mata. Satu ujian saja berat, saat ini beberapa datang bersamaan, maka beratnya berlipat. Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal, kepastian. Bukan ketenangan semu, bukan masalah yang ditaburi gula-gula, tapi kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran, dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan kemana negeri ini dibawa. Sayangnya, itu yang justru tidak kita dapatkan. Data dipilih-pilih, hanya yang baik yang ditampilkan, yang buruk disembunyikan. Komentar pejabat soal situasi serius sering terdengar enteng bahkan bercanda. Kebijakan berubah-ubah, hari ini begini, besok berbeda. Pasar bingung, publik bingung, investor menahan diri, bahkan sebagian kabur. Keteladanan juga tidak hadir. Di saat rakyat diminta berhemat mengencangkan ikat pinggang, pemerintah justru sibuk dengan hal-hal yang bukan prioritas. Pemborosan di atas, pengetatan di bawah. Ini tampak sebagai ketidakpekaan. Peringatan sudah datang dari mana-mana. Dari ekonom dalam negeri, dari lembaga keuangan internasional, dari media-media nasional dan internasional yang mengamati Indonesia. Tidak mungkin mereka semua keliru bersama-sama di saat yang sama. Ini yang dipertaruhkan adalah hajat hidup ratusan juta orang. Maka situasi ini harus diperlakukan dengan keseriusan yang sepadan. Oleh karena itu saya mengajak kepada pemerintah, berhentilah memberi obat tidur kepada publik. Buka data apa adanya, sampaikan masalah dengan jujur, berikan arah kebijakan yang jelas dan konsisten, pimpin secara solid, ajak, dan dari atas sampai bawah. Itu yang menenangkan pasar, dan itu yang akan menenangkan rakyat. Lalu pada teman-teman semua, bersiaplah. Suka tidak suka, masa-masa berat masih ada di depan kita. Jumpa bersama saya di Kacamata Dangi ya. Ini menarik teman-teman. Ya beberapa waktu lalu ya, mungkin sampai sekarang ya, kita melihat bagaimana dolar yang gila-gilaan naik sekali teman-teman. Dan ini tentu membuat masyarakat resah ya. Masyarakat khawatir dan ya terlihat dampaknya harga-harga barang semakin naik teman. Dan apalagi pada saat pidato Pak Prabowo beberapa waktu lalu yang menurut kita blunder ya, bukannya mengatasi dolar bagaimana bisa turun, malah mengatakan bahwa ya rakyat desa kan nggak pakai dolar. Ini kan membuat gejolak kritik dari masyarakat ya kian masif pada saat itu teman, bahkan sampai hari ini. Ketika Purbaya ditanya teman, bagaimana Pak? Ya ini dolar ya hampir menyentuh level 18.000 ya. Purbaya mengatakan ya saya juga stres ya. Ya Menteri Keuangan aja stres teman-teman ya. Tapi yang nggak stres ya BI ya. Bank Indonesia teman, dia mempunyai peran memegang kendali atas nilai tukar rupiah ini ya. Tentu bahwa butuh kebijakan ya, baik dari presiden ya, eksekutif ya, kemudian para menteri, bahkan Bank Indonesia teman, untuk menstabilkan gejolak kenaikan harga dolar ini ya. Ya kita tahu bahwa ini juga akibat dari geopolitik yang belum stabil ya kan, apalagi perang yang ada di Timur Tengah, dan ini membuat dolar semakin gila-gilanya naik teman. Tapi ya kembali lagi bahwa yang mengambil peran adalah seperti saya sebutkan tadi, presiden ya, Bank Indonesia ya khususnya, bahkan Menteri Keuangan melalui kebijakan yang berani ya kan, untuk bagaimana caranya mereka memikirkan agar dolar ini turun ya kan.
seperti kritikan Anies Baswedan yang kita lihat, yang kita tahu ya. Dan kritikan Anies itu memang sangat baik sebenarnya ya, mengingatkan ya, kepada pemerintah untuk terus menjaga teman-teman bagaimana daya beli masyarakat ya, bagaimana stabilitas ekonomi ya, bagaimana dolar ya. Dan ini kan berakibat fatal ke masyarakat teman-teman, apalagi masyarakat kecil ya kan. Kenapa? Karena kemudian harga bahan pokok semakin naik ya kan, harga-harga barang naik, harga kehidupan sehari-hari naik, makan minum apapun yang produk-produk yang berasal dari impor ya akan naik. Inilah kenapa ya, perlu pemerintah mengambil kebijakan yang sangat-sangat konkret dan berani, bahkan cepat teman-teman. Dan saya rasa bahwa pemerintah bisa ya. Kenapa? Karena di zaman terdahulu pun, pemimpin-pemimpin terdahulu pun ya sama menghadapi hal-hal seperti ini. Tapi ya seperti itu lagi, pemerintah harus berani teman-teman. Dan ya saya rasa bahwa kritikan Anies tersebut mempunyai makna yang sangat baik ya, memberikan masukan, mengingatkan, memberikan evaluasi dan sebagainya ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi.